semuanya, selamat datang di channel Masih Tersisa. Channel yang membahas tentang kedalaman makna, tentang apa yang kita lakukan sebenarnya, tentang arti semua ini. Ya, saya tahu itu adalah berlebihan ya, karena manusia itu cuman menjalankan proses evolusi lah gitu, dan entah pemikiran atau perasaan itu ya keramaian kehidupan. Tapi gini, sampai kapan kita akan terus menderita melakukan satu hal sedangkan maksud dan maknanya itu rasanya kayak kering gitu. Misal ya ada pekerja kantoran, dia menjalankan tugas yang udah ditentukan sebelumnya, ada A, B, C, D gitu ya, karena pola asuh zaman sekarang yang kerja sama dengan upah, makanya ABC tadi itu dilakukan sebagaimana mestinya. Cuman tanpa disadari, pekerjaan yang rutinitas yang tanpa kedalaman, yang penting kerja aja, nggak tahu posisinya di mana, arahnya kemana gitu, dalam kacamata yang lebih luas itu nggak tahu, itu hampir dipastikan selalu menyebabkan kejenuhan mental, dan secara teknis itu akan berakibat ke banyak hal, entah tengkar sama rekan kerja, atau paling parahnya resign, atau bahkan pergi tanpa pamit misalkan. Terlepas dari etika persoalan-persoalan ini di perkantoran ini, sebetulnya kekacauan-kekacauan seperti itu wajar terjadi dalam kehidupan. Ya, saya tidak membenarkan arogansi atau membuat onar di lingkungan kantor ya. Akan tetapi seseorang melakukan satu keputusan, entah kabur, entah atau ya melakukan ketidakbaikan lah di kantornya, pasti ada latar belakang. Ibaratnya manusia diibaratkan sebagai mesin, itu pasti ada yang konslet gitu. Entah kepercayaannya, entah apalah, entah banyak variasi. Kalau mengacu ke pemikiran awal tadi tentang makna pekerjaan, maka kita bisa menari benang merah bahwa pekerja kantoran yang tidak tahu fundamental dari pekerjaannya itu akan pasti mengalami penderitaan, dan dan pasti mengerjakannya itu kayak lesu gitu. Misalkan kita persempit lagi, ada seorang yang kerja kantoran di lembaga pendidikan lah. Saya cukup tahu dunia pendidikan ya, bukan karena saya hidup di sana, hidup di dunia pendidikan. Di dalam keseharian ketika nongkrong misalkan, kita ketemu sama orang yang kayak terus dia bilang di tongkrongan itu capek ngerjain
berkas-berkas atau capek nyiapin media pembelajaran atau berbagai hal yang menjadi keluhan lah. Kita bisa tahu dan menyadari bahwa orang itu memang pada dasarnya memang ya gampang capek lah. Artinya dia tidak utuh dengan dirinya sendiri. Itu adalah tema umumnya. Tetapi tema spesifiknya, orang ini bisa dipastikan tidak mengerti apa yang ia lakukan. Kan begini ya, kalau orang mengerti apa yang ia lakukan dalam kasus ini misalkan mengajar gitu, maka dalam hidupnya tidak akan ditemukan menggerutu yang kayak keluhan-keluhan yang sebetulnya tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akalnya begini, dia kan guru adalah orang yang udah selesai lah gitu, sehingga dia bertugas dalam kehidupan menjadi wadah dari pencerahan misalkan. Karena dia sudah selesai, sudah kaya, maka murid-murid ingin mengcopy paste kesuksesan itu. Kan itu logik dasar dari menjadi guru misalkan. Namun karena dikira mengajar itu adalah profesi atau sebuah pekerjaan gitu, ya wajar gitulah ada keluhan-keluhan yang sebetulnya tidak perlu gitu, dan tidak akan dilakukan orang yang menyadari guru itu apa. Setahu saya guru itu adalah itu kayak berarti apa ya, kacau atau monster lah gitu. Ru itu tercerahkan, katanya begitu. Jadi dari yang semula buas gitu, lalu menjadi menyadari kehidupan dan menjadi orang yang beradab sehingga didatangi para murid, katanya begitu guru. Semoga sampai di sini poin tentang kedalaman pekerjaan itu sudah mulai terlihat ya. Kita ambil contoh lain. Misalkan kita menjadi kurir lah, maka kita tahu kurir itu fundamentalnya adalah membahagiakan orang yang memesan barang gitu. Kalau kita kembali ke kondisi psikis dari si kurir, ya kurir yang pemarah pasti akan marah-marah dan melempar paketan gitulah. Itu adalah karakter. Cuman ketika seorang kurir itu menyadari bahwa tugasnya menyenangkan pelanggan, maka hari-harinya itu pasti jauh lebih berarti dan bermakna. Senyumnya dan juga apa ya, interaksinya gitu, itu akan memicu komentar-komentar kurirnya ramah gitu. Pasti di online shop akan dikomentari seperti itu, karena kurirnya punya kedalaman persepsi. Dia tidak merasa bekerja gitu, dia tahu di dalam konteks ekonomi misalkan ada produsen, distributor, dan konsumen. Dia menjadi sosok yang mulia di sana, menjadi pengantar hajat hidup gitu. Berbeda dengan kurir yang sempit gitulah, dia mengantar barang itu yang ada di kepalanya, di depan matanya itu sesederhana dapat gaji gitu. Karena dia sudah terkooptasi pikirannya sama gaji kayak gitu, maka dia tidak bisa melihat kenikmatan yang jauh lebih dalam dan luas gitu, interaksi sama orang atau ya apapun lah. Contoh ketiga mungkin agar makin kena ya. Misalkan seorang pemerintah gitu, aparatur desa misalkan, fundamentalnya adalah
dia selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah cukup dengan dirinya sendiri, sehingga kecukupan itu kan pasti menimbulkan keberkahan yang akan meluap juga gitu. Nah, luapannya ini yang mau dialirkan ke masyarakat gitulah. Ini tidak melulu tentang soal harta ya, tentang ilmu lah, tentang pengaruh lah misalkan. Aplikasinya misalkan ya, taruhlah ada Pak Camat yang udah kayak dia sangat bahagia hidup gitu, sangat ya pokoknya pro lah hidupnya gitu lah, setengah dewa lah gitu. Maka dengan kesempurnaan itu hatinya dipenuhi rasa syukur, dan rasa syukur itulah yang diterjemah ke dalam pengabdian kepada masyarakat. Setiap hari dia dari wajahnya terpancar senyuman ketulusan gitu, karena memang dia tidak punya pendaman emosi dan trauma di dalamnya gitu. Bahkan sangat mungkin tiap ketemu orang-orang yang membutuhkan dia akan ngasih uang gitu lah, itu sangat mungkin ya. Dan kita sebagai orang yang ditolong oleh Pak Camat itu pasti tahu lah mana yang motif, mana yang jujur gitu. Ya nggak tahu kalau menjadi aparatur pemerintahnya waktu menjabat itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Ya mungkin skenario yang terjadi malah kebalikannya gitu. Kita dan saya tidak akan menjabarkan perilaku mereka gitu. Semua orang sudah tahu. Dan kalau kita mau merangkum, menurut pandangan saya, kenapa hal ini terjadi dan salah siapa gitu? Ya kan ada masalah ketidak dalaman memaknai hidup lah. Intinya pembahasan video ini tentang itu. Ada orang mengerjakan ibadah tapi nggak tahu dia ngapain, misalkan cuman gerak-gerak kayak gitu, atau mengurus satu urusan tetapi dia menyangka hanya bekerja bukan mengurus gitu. Menurut penemuan saya itu adalah salah kita semua, kesalahan kita semua. Letak kesalahannya adalah kita malas membahas ini gitu. Kemungkinan besar pembahasan semacam ini susah kita temukan di halayak ramai. Ya secara sains sih memang ada faktor otak katanya ya. Tidak semua orang itu suka bahas pembahasan seperti ini, karena memang butuh butuh pemikiran yang berlapis gitu. Dan masyarakat kebanyakan itu sukanya yang cuman temporer gitu, yang memori pendek lah gitu lah. Makanya walaupun entah pengetahuan dan kesadaran itu diteriakkan setiap hari, ya menjadi kurang efektif karena ada keterbatasan itu. Cuman walaupun kita sudah tahu bahwa keterbatasannya yang sedemikian pelik gitu, maka solusinya ya tinggal dibalik. Kita harus banyak-banyak membicarakannya gitu. Tidak dibicarakan saja kita udah lupa gitu. Ya paling tidak lah itu bisa menyentuh sepersekian persen dari obrolan-obrolan kecil kita di
bersama teman-teman di tongkrongan gitulah. Ya memang jarang sih, menurut penemuan saya jarang yang seperti itu. Karena kita sudah tahu bahwa itu jarang, mari kita bicarakan. Siapa tahu masih ada air segar yang tersisa. Mungkin sekian dulu. Terus dukung channel ini. Semoga apa ya? Ya sehat-sehat semuanya ya. Masih bingung. Doanya mau doa apa? Bye bye.